Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematik sekalian, ketemu kembali di channel Sahabat Matematik. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas kelanjutan materi kita, yakni masih di materi tentang perpangkatan. Di materi perpangkatan kali ini, sahabat matematik sekalian, sepertinya adalah materi kedua terakhir sebelum kita bertemu di sesi terakhir. Masih ada dua sesi, ini kita akan membahas materi terkait dengan materi persamaan bentuk pangkat. Nah, setelah mempelajari banyak hal di perpangkatan, kesempatan kali ini kita akan membahas terkait persamaan bentuk pangkat. Oke, silakan disimak dan selamat belajar. Di materi persamaan bentuk pangkat ini, kita akan membahas bahwa ternyata di perpangkatan juga ada bentuk persamaannya. Misalnya, jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, di situ berlaku Fx sama dengan Gx, dengan A adalah bilangan real dan Fx, Gx-nya adalah fungsi dalam variabel X. Di sini, sahabat matematik sekalian, Fx, Gx-nya itu adalah bentuk fungsi. Nama F dan G bisa diganti, termasuk variabel X-nya juga bisa diganti. Bukan sesuatu yang paten. Tapi yang pasti, sahabat matematik sekalian, bentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx itu mensyaratkan bahwa basisnya harus sama. Bilangan pokoknya harus sama, yaitu sama-sama A. Tapi sebelum kita membahas tentang persamaan bentuk pangkat, kita akan simak persamaan itu apa. Nah, sahabat matematik sekalian, di matematika itu ternyata juga ada istilah kalimat matematika. Jadi kalimat itu tidak hanya dibahas di bahasa saja, tapi di matematika juga ada istilah kalimat matematika, yaitu kalimat yang mendukung ungkapan secara matematis. Jadi nanti ada beberapa poin dari kalimat matematika, yakni di kalimat matematika itu termasuk salah satunya persamaan. Tapi tidak hanya persamaan, nanti ada istilah-istilah yang lain yang mungkin secara sekilas akan kita bahas. Kalimat matematika itu terbagi menjadi kalimat tertutup atau pernyataan. Kemudian yang kedua ada kalimat terbuka, yang ketiga ada kesamaan, kemudian ada ketidaksamaan, yang kelima ada persamaan, dan yang terakhir ada pertidaksamaan. Nah, sahabat matematik sekalian, dari 6 poin itu kita tidak akan bahas semuanya, tapi kita akan ambil di 2 poin utama, tapi nanti mungkin ada hubungannya dengan istilah yang kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Oke, kita lanjutkan dari kesamaan dan persamaan, apa bedanya, sebelum nanti kita bahas persamaan secara lebih jelas. Kalimat matematika yang pertama yang kita bahas yakni kalimat kesamaan. Nah, apa itu kalimat kesamaan? Kalimat kesamaan adalah kalimat yang sudah dinyatakan benar atau salah dengan menggunakan tanda sama dengan, atau dalam istilah lain, kalimat kesamaan itu adalah pernyataan yang menggunakan tanda sama dengan. Nah, mungkin sahabat matik di sini tetap bertanya, apa itu pernyataan? Sebenarnya kalimat pernyataan itu ada di bagian depan itu ya, sudah dibahas bahwa pernyataan itu adalah kalimat yang sudah dinyatakan benar atau salah. Itu juga termasuk definisi dari kalimat tertutup atau pernyataan. Nah, kalimatnya itu sudah jelas, kalau tidak benar ya salah, kalau tidak salah ya benar. Jadi nilainya tidak relatif
tergantung pada sesuatu. Nah, di situ bedanya. Sebagai contoh, nanti sahabat matematik kita punya di situ 5 min 3 sama dengan, mohon maaf, 5 min 2 sama dengan 3. Nah, itu kan nilainya benar ya, 5 dikurangi 2 itu sama dengan 3. Itu berarti termasuk contoh kalimat kesamaan yang benar. Yang kedua, 10 ditambah 5 sama dengan 15. Nilainya juga termasuk benar. Nah, kalau salah seperti apa? Oke, kita akan buat contoh yang misalnya contoh yang salah, yakni kita punya kalimat kesamaan 3 ditambah 1 nilainya sama dengan 15. Nah, ini kan kalimatnya bernilai salah. 3 tambah 1 yang harusnya 4, di situ ditulis 15. Sehingga kesimpulannya ini kesamaan yang nilainya salah. Nah, pasti salah. Jadi tidak benar atau salah, tapi pasti salah. Kalau yang ini dua-duanya bernilai benar. Kemudian misalnya kita punya contoh lagi yang kedua ya, nilai contoh yang kedua misalnya kita punya 15 dikurangi dengan 10 sama dengan nilainya 3. Nah, ini kan nilainya juga salah, karena 15 dikurangi 10 itu kan sama dengan 5 kalau benar. Tapi karena di situ 3, maka nilainya salah. Nah, di sini sudah jelas salah atau benar saja, tidak mengandung dua-duanya. Tapi kalau kita punya misalnya nilai 2x, 2 dikurangi x sama dengan 3 misalnya. Nah, kan kita tidak tahu x-nya itu berapa. Kalau x-nya nanti diganti, baru jelas dia salah atau benar. Nah, yang ini maka disebut dengan bukan kesamaan. Nah, yang contoh 2 dikurangi x sama dengan 3 itu bukan kesamaan, karena 2x, 2 dikurangi x sama dengan 3 itu tidak termasuk pernyataan. Jadi pernyataan saja tidak, maka dia tidak termasuk kesamaan. Terus selanjutnya, karena bukan kalimat tertutup, sahabat matematik, kalimat itu disebut dengan persamaan. Apa itu kalimat persamaan? Persamaan itu adalah kalimat terbuka yang mengikut sertakan tanda sama dengan. Ada pertanyaan lagi, apa itu kalimat terbuka? Yaitu kalimat yang belum tentu nilai benar salahnya. Jadi belum bisa dipastikan apakah itu nilainya benar atau salah. Masih tergantung dengan variabel. Nah, itu namanya kalimat terbuka. Kalimat terbuka yang menggunakan tanda sama dengan namanya persamaan. Begitu saja matematik. Contohnya ini, kita punya contoh 2x plus 1 sama dengan 0. Kan kita nggak tahu x-nya berapa. Kalau x-nya 1 berarti 2 kali 1 ditambah 1 sama dengan 3. Nanti jadi kesamaan. Sementara 2x ditambah 1 sama dengan 0, x-nya bisa berubah-ubah, belum tentu benar dan salah. Ini contoh yang kedua, menggunakan dua variabel x ditambah y sama dengan 5. Kita juga tidak tahu kalimat itu pasti benar atau salah. Nah, sehingga itu termasuk kalimat persamaan. Oke, kita kembali ke persamaan bentuk pangkat. Setelah mengetahui apa itu persamaan, sahabat matematik, maka kita kembali di sini persamaan bentuk pangkat, bahwasanya bentuk perpangkatan yang kita punya ini merupakan kalimat terbuka, jadi mengandung variabel. Jadi di sini kan kita punya jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, nah fx dan gx yang berupa fungsi dengan variabel x ini belum diketahui x-nya berapa. Nah, itu kalimat terbukanya. Menggunakan sama dengan digabung dengan bentuk perpangkatan. Nah, di sini sahabat matematik, kita punya satu syarat, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka di situ berlaku fx-nya sama dengan gx. Maka kita harus memenuhi syaratnya, ya ini basisnya harus sama terlebih dahulu. Jadi, jika basisnya belum sama, maka kita harus menyamakan basisnya terlebih dahulu. Oke, kita bahas satu persatu.
Yang pertama, sahabat matematik, kita punya 2 pangkat X sama dengan 64. Nah, di sini ada perpangkatan berbasis 2, yakni 2 pangkat X sama dengan 64. Di sini kita punya basisnya yakni berbeda. Satunya 2 dan satunya 64. Maka kita samakan basisnya biar sama-sama jadi basis A misalnya, dan pangkatnya nanti bisa kita selesaikan. Nah, di sini basis 2, maka kita jadikan 64-nya ini menjadi basis 2. Kita tuliskan 2 pangkat X sama dengan 64 itu adalah 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6. Nah, nanti sahabat matematik bisa ngecek kembali 2 pangkat 6 itu berapa, sehingga setelah basisnya sama, yakni sama-sama 2, sama-sama kalau di sifat itu kan sama-sama A, maka pangkat bentuk fungsinya itu yang fx, maka nilainya sama dengan gx. Kita selesaikan fx sama dengan gx-nya. Nah, kalau di soal pertama ini, maka kita punya nilai x-nya, karena basisnya sudah sama 2, maka di situ diperoleh nilai x, yakni sama dengan 6. Kita tuliskan x-nya sama dengan 6. Nah, karena sudah ketemu, maka selesai. Itu nilai x dari bentuk berpangkatan 2 pangkat x sama dengan 64. Oke. Sekarang kita lanjutkan contoh yang kedua. Di sini sahabat matematik kita punya 4 pangkat 2x sama dengan 256. Nah, kita punya basis yang berbeda, kita samakan terlebih dahulu. Kita tulis 4 pangkat 2x, kemudian kita cari 256 itu 4 pangkat berapa. Nah, di sini kan basisnya kita samakan jadi 4 saja. Nah, kita cari menjadi 4, pangkatnya ternyata adalah berapa sahabat matematik? Ya, betul, pangkatnya 4. Jadi 4 pangkat 4 itu sama dengan 256. Nah, setelah kita menyamakan basisnya atau bilangan pokoknya yang sama-sama dengan 4, maka kita tinggal menyelesaikan bentuk pangkatnya. Nah, setelah sama 4, maka kita ambil pangkatnya, yakni 2x, nilainya sama dengan 4. Sehingga diperolehlah x yang sama dengan 4/2, sehingga x-nya diperoleh nilainya sama dengan 2. Nah, itu variabel x-nya. Untuk contoh yang kedua, sahabat matematik sekalian. Nah, kita lanjutkan ke satu level berikutnya. Nah, di sini kita punya yang ketiga 2 pangkat 2x min 5 sama dengan 8 pangkat x plus 2. Nah, kita samakan jadi basis 2. 2 pangkat 3 karena hasilnya sama dengan 8. Kemudian kita tuliskan pangkat selanjutnya yang pangkat aslinya x plus 3. Nah, di situ basisnya sudah sama-sama 2, kita tinggal menyelesaikan pangkatnya. 2x min 5 sama dengan 3 dalam kurung x plus 3, sehingga punya 2x min 5 sama dengan 3x plus 9. Kemudian kita pindah ruaskan, 2x min 5 sama dengan 3x plus 9. Saya pindahkan yang 2x yang kecil ya, biar lebih mudah menghitungnya. 3x dikurang 2x, kemudian min 5 dikurang 9, karena pindah ruas. 3x min 2x sama dengan x, min 5 min 9 sama dengan min 14. Itu contoh yang ketiga. Cara menyelesaikannya seperti itu. Nah, kita selesaikan sekarang sifat yang, kita selesaikan contoh yang nomor 4. Nah, yang nomor 4 ini ada beberapa sifat yang harus diselesaikan. Di situ ada berkurung, jadi basis yang punya kurung, pangkat yang dipangkatkan ulang gitu ya. Kita punya sifat A pangkat M dipangkatkan N, maka berlaku sifat A pangkat M kali N. Nah, pangkatnya dikalikan, sehingga kita aplikasikan di pertanyaan. 7 pangkat Y dibagi 7 pangkat 3
dipangkatkan 2 sama dengan, nah di situ dikalikan ya 2Y, kemudian dikalikan 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, di sini sifat yang berikutnya yang kita aplikasikan adalah pembagian. Pangkatnya berubah menjadi pengurangan, sehingga kita punya 7 karena sudah sama basisnya, maka di situ 2Y dikurang 6 sama dengan 7 pangkat 8. Nah, setelah basisnya sama-sama 7, maka kita tinggal menyelesaikan pangkatnya. 2Y min 6 sama dengan 8, maka kita peroleh 2Y sama dengan 14, 8 ditambah 6, kemudian ketemulah Y-nya sama dengan nilainya 7. Begitu sahabat matematik, itu contoh dari jawaban nomor 4. Oke, semoga bisa dimengerti ya. Itu cara menggunakan sifat untuk menyelesaikan persamaan dalam bentuk pangkat. Nah, sahabat matematik sekalian, dengan memahami persamaan bentuk pangkat ini, nanti sahabat matematik kita akan menyelesaikan materi perpangkatan dengan menggunakan pangkat pecahan yang ada kaitannya dengan bentuk akar. Nah, triknya atau tipsnya yaitu dengan menyelesaikan persamaan bentuk pangkat dengan langkah awalnya, yakni dengan menyamakan basisnya terlebih dahulu. Sehingga setelah basisnya sama, kita selesaikan pangkatnya dengan persamaan biasa, seperti itu. Oke, sahabat matematik, terima kasih telah menyimak penjelasan saya di materi persamaan bentuk pangkat ini. Semoga bisa dipahami. Nanti jika ada yang belum dimengerti bisa diputar ulang begitu ya, dilihat di bagian mana yang belum paham, dan jika ada yang perlu ditanyakan silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, kita jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.